begini, ada yang sudah bulan depan insya Allah bisa bisa petik gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Gria Farm di mana saja, apa kabar? Semoga Bapak Ibu, sahabat Gria Farm semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada sore hari ini saya berkunjung di kebun jeruk BW ya Bang ya. Kebun jeruk, pemiliknya adalah ini abang saya. Pak Marzuki. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol sambil jalan-jalan mereview dari tanaman jeruk yang ada. Ya, kita sambil jalan mungkin ya. Ya, boleh, boleh. Ya. Boleh. Sambil jalan, kemudian kita sambil ngobrol. Ya. Ini ada berapa batang semuanya? 1000 batang lebih. Ada 1000 batang ya. Ada berapa luas tanamannya nih, Bang? Maksudnya tanahnya? Ya, yang ditanam jeruknya sekitar 1,5 hektar. Oh, 1,5 hektar. Jarak tanamnya berapa ini? Jarak tanamnya 4x3 karena dia BW ini kan nggak perlu jarak yang terlalu jauh yang sebenarnya. Karena beda dengan jeruk yang lain seperti sankis apa kan harus perlu tempat yang luas. 4x3. Ya. Itu rekomendasi dari pertanian atau ini belajar sendiri nih? Enggak, memang kita kebetulan ada kawan memang yang dari pertanian. Memang dia tempat kita sharing lah, istilahnya konsultan lah. Konsultan. Dan dia memang punya pengalaman Bang ya? Punya pengalaman dan binaan dia cukup banyak. Di mana itu? Daerah Lampung Timur sana. Oh, Lampung Timur. Ya. Dia memang pelaku ya? Ya. 4, tadi berapa tadi? 3x4? 4x3 ya. 4x3. Yang empatnya yang ke sana dari mana arah matahari lah. Oh begitu. Ya, karena fotosintesa kan perlu. Jadi yang lebar itu yang dilewati matahari. Yang ya? dilewati matahari. Matahari. Karena timurnya di sana timurnya ya? Iya, sana. Timur. Oh, sana ya, sana. Ya. Jadi ini yang 4, ini di sini. Ya. 3 di sana. Oh ya. begitu. Ini usia berapa tahun? 3 tahun 6 bulan lah, 3,5 tahun. Dia petik pertama mulai usia berapa? Sudah mulai bisa metik? Mulai dia mentil itu yang sebenarnya mulai berbuah, tapi tergantung perawatan ya. Ya. Gimana segi perawatannya? Itu dari umur 2 tahun sudah bisa. Sudah bisa. Ini sudah masak ini Bang belum. Ya? Belum ya? Berapa persen ini? Kira-kira? Bulan depan lah. Bulan depan. Bulan Enggak depan, yang kecil ini? Iya. Bulan ini, depan. Kalau yang ini masih itu masih lama. Masih lama. Ada yang sudah besar begini, kemudian ada yang masih kecil. Ya, iklim. Memang begitu ya? Iya, memang begitu jeruk. Terus itu iklim juga kan punya pengaruh menerus besar. juga ya, enggak? Ya bisa continue. Oh, bisa continue ya. Ini coba Mas jalannya. Ya. Tuh kan, ada yang kecil begini, ada yang sudah bulan depan insya Allah bisa petik gitu ya. Nah, bisa diceritakan mungkin pengalaman ketika menanam ini dari usia awal ya. Itu tinggi berapa? Tinggi pohonnya? Tinggi bibit waktu nanam? Ya. Sekitar 50 cm. 50 cm ya. 50 kita memang ngambil yang besar. Memang sengaja. Karena supaya dia nggak lama berproses di tanah yang begitu. Terus pelakuan pertama kali itu di pupuk kimia atau pupuk organik atau? Ya kita lihat kalau buat penyemprotan segala macam ya kita pakai pupuk kimia. Kalau terus itu kalau buat di tanahnya kita pakai organik juga. Itu rutin setiap berapa hari sekali? Lihat kondisi, kondisi cuaca juga. Oh begitu. Karena kalau kita mupuk kan harus dia ada hujan buat mengurainya. Kalau nggak ada hujan kan buat mengurainya kan agak repot juga. Gitu. Kemudian ini rumput ini dengan sendirinya kalau sudah tinggi nggak perlu lagi ada. Enggak, masih juga ya. Masih tetap juga kita harus disiang. Tapi nggak sering pada saat awal ya. Iya. Ini buahnya nih.
Jadi yang nampung siapa nih Bang? Maksudnya pembelinya? Buat sementara ini ya di Bandar Lampung lah. Ini Mas. Di Bandar Lampung. Di Bandar kita, Lampung ya? Ada yang beli datang sini atau kita bawa ke sana? Iya kadang juga dibawa, kadang ada yang datang. Kita nggak fokus ke satu titik sih. Oh begitu. Potensinya, kalau bicara potensi per batang ini, kalau teorinya bisa menghasilkan berapa nih sekali musim tanam? Maksudnya 1 tahun sekali lah. Kalau Enggak, dihitung. usia dulu. Faktornya dari usia dari juga. usia. Dari usia semakin besar batangnya, Semakin besar berarti semakin banyak. semakin banyak. Nah terus itu tinggal pemupukannya. Jadi harus imbang lah. Agar diketahui nih sama sahabat Gria Farm, mungkin jadi inspirasi dalam satu batang ini ya tadi bicara potensi ya. Ini usia berapa tahun ini tadi? 3 tahun lebih dikit lah. 3 tahun lebih dikit. Ini potensinya dalam satu batang dengan buah normal bisa menghasilkan berapa kilo? 20 kilo bisa. 20 kilo Bisa. ya. 20 kilo. 20 kilo periode 1 tahun. Apa periode satu Enggak, kali? satu angkatan. Satu angkatan. Satu angkatan. Jadi satu angkatan itu begini ya. Panennya itu berkisar sekitar 3 bulan sampai dengan 4 bulan. Karena dia matangnya kan nggak sama. Nah di matangnya nggak sama itulah. Jadi kita ambil kalkulasi global. Nanti dia begitu habis dari 3 bulan atau 4 bulan, kan ada stagnan nih. Ada stagnan. Maka terjadi ada perawatan di sana, maka ngembang lagi. Oh begitu. Itu yang satu periode 3 bulan tadi yang 20 kilo tadi ya. Berarti dalam 1 tahun itu bisa jadi lebih Bisa, ya? ya bisa lebih. Kita belusukkan ini Bang. Bisa. Bisa belusukkan. Mana? Buahnya ini sampai bergelayut ini. Kelihatannya kesulitan untuk mencari bambu enggak, ini. ini memang belum dihitungkan. Memang nantinya mau di persegi 4 kan. Masya Allah. Ini nih. Nanti kita cicipi nanti yang sudah tua bisa kita petik nanti ya. Oh ini ada pohon alpukatnya juga banyak. Pohon alpukat juga banyak. Di titik 5-nya ya? Iya banyak karena begini loh. Kalau alpukat ini kan jangka panjang. Betul. Sementara jeruk ini kan ada usia produktifnya. Usia produktif sampai berapa tahun ini? Kalau secara teori sampai dengan 10-11 tahun. 10-11 tahun ya. Ya cuman semuanya yang namanya pertanian ini tetap alam. Tetap alam yang punya peran. Jadi manusia ini kan hanya menjalankan teori dan ikhtiar saja. Ya, gitu. Tapi tetap alam. Jadi kalau alam mendukung, ya. Musimnya pas, maksudnya antara hujan dan panasnya itu seimbang, seimbang, itu bisa lama usianya. Lama usianya. Tapi kalau mungkin musimnya ekstrim, banyak hujan atau banyak kemarau, nah itu berpengaruh. Jadi kita yang sebenarnya memotivasi yang generasi muda yang sebenarnya. Betul. Ngapain mereka harus bekerja jauh-jauh kalau memang sumber daya alam di sekitar mereka itu pasti bisa mereka potensikan gitu loh. Jadi ya kalau saya kan generasi tua ya cuman apa ya, motivasi yang sebenarnya buat generasi muda supaya mereka tidak ada ketergantungan harus ke perusahaan, harus kemana gitu. Jadi semangat bertani ya untuk kaum milenial. Jangan motivasi. Jangan hanya melihat tempat bekerja itu adalah sebagai seorang pegawai, sebagai karyawan pabrik. Padahal alam menyediakan tempat. Maksudnya yang mungkin masih bisa kita ganti. Orang tua kita mungkin ada lahan yang bisa dikelola. Kenapa kita harus ke kota gitu mencari pekerjaan? Gitu. Sementara di desa ini banyak potensi yang bisa dimanfaatkan. Karena begini ya, beda generasi yang sebenarnya. Generasi saya kan di generasi 80-an. Betul. Dimana mungkin orang tua kami, bibi kami, kakak kami harus berada di sektor formal pada tahun-tahun itu ya. Iya. Tetapi di era tahun sekarang ini di 2023, terlepas pun dia punya akademik yang baik, intelektual yang baik, ya ciptakanlah lapangan pekerjaan karena mereka adalah warga internasional yang sebenarnya legalitas formalnya mereka warga Indonesia. Iya. Ya masalahnya sekarang apa ya? Makanya saya katakan warga
internasional. Mereka sudah bisa lihat Jerman kok dari sini. Betul. Mereka sudah bisa lihat Israel kok dari sini. Mereka bisa lihat mana saja gitu. Bisa melihat orang tawaf Iya. yang sedang melaksanakan ibadah haji saat ini. Saat ini juga. Saat ini juga. Jadi mereka udah warga internasional. Betul, warga internasional. Beda dengan zaman saya di era 80-an. Warga desa. Ya memang situasinya memang seperti itu gitu loh. Enggak, kita memotivasi yang Ya, sebenarnya betul, buat betul. generasi muda yang sebenarnya. Kalau enggak, Ya. Setiap usaha ada tadi bicara potensi. Mungkin ada kendala di menanam Pasti. jeruk ini. kendala itu Pak. Apa yang artinya mungkin ada sahabat Gria Farm yang berkeinginan untuk budidaya jeruk bebek ini biar bisa antisipasi dari awal. Iya, yang sebenarnya begini. Tidak harus di jeruk saja. Iya. Di betul. semuanya ada potensi. Terutama di buah-buahan. Kenapa ya? Begini, kita kalau berbicara begitu, sekarang ini seperti yang nanam jeruk banyak orang takut. Betul. Nah, nanam apa saja banyak orang takut. Iya. Tapi kita berhitung dulu, penduduk Indonesia ini 270 juta. Ada nggak 5%-nya orang yang bertani jeruk? Oh, begitu. Hah? Iya, iya. Nah, kalau tidak ada 5%-nya, Iya. berarti potensi marketnya sangat Masih. memungkinkan. Betul. Apa saja gitu loh. Iya. Jadi kita jangan dulu takut. Betul. Karena Action. iya, karena yang kita tanam ini adalah makanan. Seiring tahun demi tahun, Iya. berganti zaman, selera hidup orang juga Betul. berbeda gitu loh. Baik, saya setuju, Bang. Artinya pasti ada kendala di setiap Pasti. usaha budidaya. Pasti. Ada kendala itu jangan menyurutkan langkah kita untuk akhirnya tidak melangkah. Harus melangkah. Jadi untuk itu kita terus melangkah ini, Iya. Bang. Nah, kita harus melangkah terus. Gitu. Nah, ini nih bisa sambil kita lihat nih begini, buah-buah Mas, yang ya. sudah mulai Kalau kita ini. kalau kita mau berpikir ya, bahwa di tani ini atau hidup lah ya, tidak ada istilah gagal. Betul. Hmm? Yang ada sukses yang tertunda. Bukannya begitu juga. Apa? Kalaupun kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita akan sukses secara finansial. Kalau belum apa yang kita inginkan, kita sukses dengan pengalamannya. Berarti berikutnya kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Iya. Hanya begitu aja yang sebenarnya. Betul. Ini belum ini, Bang, ya? Belum. Nah, jadi itulah buat generasi muda, jangan pernah takut untuk bermimpi ya sebenarnya. Jadi kalau bisa disampaikan mungkin karena ini sudah sore, Iya. Bang Marzuki, pesan untuk anak muda ini, kaum milenial ya. Karena sekarang ini sektor pertanian memang sebenarnya sangat menjanjikan ya saat ini ya. Sementara angka pengangguran cukup tinggi ya. Betul. Kemudian ya resesi ekonomi di mana-mana. Iya. Gitu. Nah ini mungkin ada motivasi dari Bang Marzuki terhadap kaum muda ini, khusus di bidang pertanian. Terutama yang tua-tua, berikan kesempatan yang baik kepada yang muda-muda. Berikan suatu kesempatan yang baik. Jangan kita selalu, yang terkadang orang tua ini begini ya, selalu dia memponis kepada yang muda ini salah, tapi kesempatan tidak pernah dia ciptakan. Ciptakan dulu kesempatannya. Kalau memang sudah dia tidak akan melakukannya, maka ditunjukin dulu bagaimana. Kita kan ada estimasi nih. Iya. Kita estimasi. Gimana menurut Abang itu kesempatan bagi yang muda itu dari yang tua seperti apa contohnya? Paling tidak mindset pola pikirnya harus berubah. Harus berubah begini ya. Kalau kata orang jadi petani ini bahwa potensinya tidak ada, kita melihat petani yang mana dulu. Petani konvensional lah Pak. Jimmy Carter, seorang mantan presiden Amerika, seorang petani. Itu awalnya ya. Awalnya seorang petani. Nah, ya walaupun kita di kebun di mana, boleh kita tinggal di ujung mana lah ya, daerah mungkin daerah yang terpencil apa gimana, cuman ya pola pikir kita, wawasan kita nggak bisa juga kita terpaku di mana lingkungan kita itu kita harus cari tahu yang sebenarnya sih. Kenapa? Hidup ini tanpa ilmu kan susah juga. Ilmu, motivasi,
Jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Jangan pernah takut gagal. Iya, iya. Baik, Ya. sahabat Gria Farm, ini inspirasi sore dari seorang Bang Marzuki, ya, seorang petani levelnya bukan petani milenial, tapi pemikirannya ini cocok bagi kaum milenial. Satu nasihat dari beliau adalah apa tadi? Jangan takut gagal, bergerak, action, ya. Bahwa di setiap sektor kehidupan itu ada sesuatu yang menjanjikan bagi kita. Tetap semangat, sahabat Gria Farm. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah masak ini, sepertinya. Nah, kalau mau dimakan-makan nanti petik yang di sini. Nih yang satu nih di sini nih. Ini yang agak udah matang. Ini tadi saya manjat sendiri, sahabat Gria Farm. Sudah tua, manjat. Ini dari sekian banyak pohon yang ditanam, jenis BW, ada satu batang sebagai Sunkist. variasi Sunkist. Iya. Nah, Sunkist lokal di desa atau perkantoran sepuh Kecamatan Talang Padang. Tanggamus, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Saya coba kupas. Segar guys, segar. Coba saya makan dulu. Ya. Dari wanginya ini menggoda. Ayo bang, kupas bang. Iya ya cocok. Kalau saya mah memang saya di pabriknya. Segar, fresh. Baik, kita lanjut bang ya, Ya. ngobrolnya. Yang menginspirasi atau diilhami dari apa ini menanam pohon buah jeruk bebek? Kenapa pilihannya? Mungkin waktu awal pilihannya mau tanam apa begitu. Kenapa jatuh pilihannya dipelihara ini jeruk Gini. bebek? Apa yang menjadi pertimbangan awal dulu? Enggak, pada awalnya saya kates ya. Kates Sudah pada pernah kan? awalnya. Kates Sudah ini pernah. sudah- Saya pertama masuk ke Pertama sini, kali ini termasuk kates. yang mengawali ya, Karena saya di sini juga belum begitu lama ya. sambil makan ya. Saya baru sekitar 7 tahun. Mm-mm. Nah, sedangkan saya ini kan orang yang termasuk sedikit agak bosan dan selalu ingin berinovasi yang sebenarnya sih. Nah, karena kalau jeruk ini apa pertimbangan saya? Makanya saya harus nanam jeruk. Di bawah sana kan kelengkeng merah juga ada, anggur Brazil ada ya. Ada. Sudah berbuah itu. Kelengkeng mulai. Alpokat kita juga banyak. Ada Kenapa? berapa batang itu yang kelengkeng? 50 batangan. Kelengkeng merah mahal sekali itu. Iya. Jadi saya coba tanam begitu. Kenapa sebabnya? Maka saya tanam buah-buahan ya. Seperti jeruk sajalah, kita ambil contoh. Jeruk tidak ada pantangan buat orang. Siapapun juga. Mulai dari orang sakit sampai orang ulang tahun, dia butuh jeruk. Banyak kita ke rumah sakit juga kita bawa jeruk. Iya, gitu. betul. Jadi itu pertimbangan saya. Iya, buah yang akrab di tengah-tengah masyarakat. Iya. Ya, jarang penolakan aku nggak doyan jeruk. Nggak. Ya, hampir nggak ada. Nah, itu yang kita hidupkan. Terus itu kalau kita tidak mau makannya begini, bisa kita peres, bisa kita apakan, itu banyak pertimbangannya gitu loh. Jadi sedangkan dari segi harganya kan merakyat. Iya, merakyat. Merakyat itu aja yang Terjangkau. sebenarnya Pertimbangan apa? pertimbangan saya di situ gitu loh. Jadi Iya. paling tidak merakyat dulu. Jadi kan sudah usia 3 tahun Ya. lebih, Ya. kemudian tadi potensinya bisa sampai 11 tahun. Ya. Berarti masih ada 7 tahun lah. 7 Oke tahun lah. lagi lah ya. 7 tahun insya Allah. Ya tentu kita berharap, saya doakan juga ini bisa hasil yang baik, Amin. berlimpah, Amin. berkah untuk berangkat haji. Enggak, kalau berangkat haji kebetulan saya insya Allah tahun depan mas. Nah, ya artinya begini, berangkat haji bisa ya, Ya. sanggup jajan
Iya. dari uang jeruk. Ya walaupun nggak dihitung, kalau saya insya Allah tahun depan saya berangkat. Amin, amin. Sama istri? Enggak, kebetulan. Nah mungkin dari jeruk ini siapa tahu istri sama anak-anak bisa berjalan. Amin, gitu loh. amin, Jadi amin. begini, di tani ini selain daripada kita bermimpi tentang hasil, tentang sedekahnya juga banyak. Ya, Karena setiap orang datang misalnya apa, ini dia contoh, makan, dia segala macam. contoh sedekah. Nah itu sedekah gitu loh. Jadi kita nggak bisa hanya menilai segala sesuatu hanya dari segi finansial saja. Betul, Tetapi dari segi sosial pun harus kita pikirkan gitu loh. Karena kita hidup. Ya. Dan pasti kita akan kembali. Iya, iya. Apa yang akan kita bawa? Amin, amin. Iya. Itu Usia sudah menjelang 60 ya, Bang, Iya. ya? Hampir ya. Iya. Memang ketika usia semakin lanjut itu harus membuat kita akhirnya tersadar bahwa hidup ini bukan hanya semata-mata hidup di dunia, pada Iya, saat pasti. kita akan kembali. pasti, Baik. pasti itu. Sahabat Gede Farm, di mana saja berada, hari ini sudah semakin gelap ini. Ya. Sudah, memang suasananya juga agak mendung. Agak mendung ya betul. Agak mendung. Nanti mungkin kita lain kali kita akan berkunjung kembali, Ya. berbicara lebih dalam ya tentang Ya. dunia pertanian, bukan hanya sekedar tanaman jeruk, tapi tadi membangun mindset ya. Membangun mindset yang muda-muda. Karena saya ketahui dulu memang beliau pernah di perusahaan tambak, pernah tanam papaya, pernah nanam buah naga, Pernah nakal lah. apa, pernah nakalnya nggak usah ditiru. Ya enggak, itu begini ya. Itu adalah suatu perjalanan hidup. Karena tidak akan ada kebaikan tanpa ada kerusakan. Betul, betul. Oke. Jadi akibat dari ada kerusakan maka timbul kebaikan. Amin, amin. Insyaallah. Karena sudah sore tadi, sekali lagi sudah semakin gelap ya. Terima kasih atas penerimaan. Ya, Saya dari Gria Farm. Ya. Secara pribadi ini memang abang saya ya, Ya. dari dahulu, dan sore hari ini memanfaatkan waktu bersilaturahmi, bincang-bincang. Semoga saja pembicaraan kita di sore hari ini bisa menginspirasi kepada sahabat ya, di mana saja berada. Demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.